Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya ya. Kali ini kita ada acara podcast ya. Podcast Robot ini adalah acara perdana ya. Untuk tema kita hari ini adalah membahas tentang utang piutang. Nah, sebelumnya ini sudah ada teman saya ya, nanti sebagai narasumber ya. Selamat siang Mas Rino. Selamat siang. Iya. Ini sebelumnya saya mau menjelaskan dulu tentang utang ya, Mas Rino ya. Kita tahu ya kalau sekarang ini memang kita tidak lepas dari namanya utang ya, karena dengan utang kita segala sesuatu itu dipermudah ya. Kalau zaman dulu pengen sepeda motor, pengen rumah ya, pengen mobil itu harus nabung. Kalau sekarang kan kita itu kalau sudah punya usaha atau punya pendapatan itu nanti datang sendiri. Kredit. Ya datang sendiri ya. Kayaknya kalau sekarang itu ada apa namanya? Kita terima WA atau SMS ya. Penawaran. Pinjaman. Jadi dipermudah ya. Beda dengan zaman dulu yang akhirnya orang sekarang itu lebih banyak memikirkan tanggungan itu berupa utang daripada tanggungan yang di rumah ya. Betul sekali, betul. Betul ya? Betul Sekali. Jadi gaya hidup ya itu karena gaya hidup juga ya. Jadi kebutuhan untuk utang itu akan terus menerus ya. Kayaknya seperti itu. Jadi nanti kita akan membahas, semoga nanti pembahasan ini bermanfaat ya. Iya. Terus yang kedua saya akan menjelaskan tentang utang kan pasti ada kaitannya dengan bank ya. Benar ya. Kaitannya dengan bank. Bank itu adalah lembaga, institusi ya, institusi untuk tempat menyimpan dan meminjam. Ya. Artinya orang di situ adalah sebagai sarana orang yang menyimpan, kemudian uang yang disimpan itu dipinjamkan. Ya. Jadi bank itu mendapatkan uang atau bunga dari yang minjam, kemudian mendapatkan profit dari yang minjam, terus hasilnya itu diubengkan. Oh ya. Jadi mungkin seperti ini apa namanya? Mungkin seperti ini Mas ya. Mungkin ya. Kalau misalnya saya bikin bank, ada orang yang nabung 1 miliar ya. Kemudian saya pinjamkan 100 juta. Ya. Itu dengan bunga katakanlah yang nabung saya kasih bunga 1% berarti 10 juta. Terus yang minjam itu katakanlah dari 2%. 100 juta, biasanya berapa Mas? 2% lah. 2%, berarti 2 juta ya. 2 juta kali 10, 20 juta. Jadi bank mendapat selisih keuntungan. Mendapat 20 juta, yang 10 juta untuk orang yang nabung tadi ya. Iya. Terus yang 10 juta keuntungan. Iya. Keuntungan jadi untuk bayar karyawan dan sebagainya ya kalau punya karyawan. Iya, tapi kalau jalan sendiri kayak bank rumahan ya murni ya 100% ya. Iya. Rentenir. Bukan lah, cari uang itu Mas. Mungkin bisa karena istilahnya apa? Debitur ya yang pinjam itu ya. Debitur ya, bisa disebut sebagai yang pinjam itu nasabah atau itu debitur. Berarti sebagai mitra ya. Kalau yang pinjam itu tidak bayar, berarti banknya rugi apa? Ya rugi ya. Kalau ini saya rugi. Mau tanya kepada Masnya ini ya, Mas Rino ya. Mungkin saya mau tanya kenapa sih orang kok bisa macet itu karena apa ya? Yang terutama belum punya uang. Yang pertama. Ya, belum punya uang. Nah, yang perlu digali sampai tidak punya uang itu apa kan harus tanya jawab sama yang bersangkutan gitu masalahnya. Jadi misalnya ada musibah atau apa kan tidak paham kalau belum kunjungan ke sana. Begitu. Sebenarnya kan dia sudah tahu ya, namanya orang pinjam kan berarti kan kewajibannya adalah kan membayar sesuai jatuh tempo. Sesuai kita utang 100 juta nih. Berarti kan akadnya di bank kan biasanya kan sistemnya angsuran ya, ada pokok, ada bunga, ada denda. Berarti kan secara tidak langsung kan orang tersebut kan kalau dia tidak bayar kan dia sudah tahu efeknya ya. Mungkin kena denda atau apa gitu ya. Pasti. Nah, maksudnya kenapa kok orang tersebut itu kok memang macet atau dimacetkan gitu? Ya banyak. Kalau dimacetkan kan berarti dia memang pemain ya. Jadi memang niat atau nawaitunya untuk bermain-main gitu. Terus kalau Masnya sendiri nih, kalau menangani orang yang katakanlah nasabah yang macet itu ya, Masnya dari eksternal ya? Ya dari jasa penagihan. Berarti masuk di Mas ini dalam artian dari
karena orang tersebut sudah tidak bisa nagih terus dimasukkan di Mas Rino gitu ya. Bisa gitu, bisa juga saya yang butuh penggawaian masalahnya. Wah, ujung-ujungnya tetap duit. Ya. Jadi mungkin karena memang sudah terbiasa ya, namanya utang adalah janji, janji adalah utang, ya. Duit bayar janji gitu ya. Iya, bayar janji. Laporan saya juga janji semua itu nanti. Masa ya? Iya. Kalau nasabah yang macet pakai jaminan itu apa benar ya? Itu jaminannya bisa dilelang ya? Oh, sangat bisa. Terutama sertifikat. Itu enggak perlu izin ya kalau yang punya rumah itu? Kalau izin enggak perlu karena pasti sudah dibalik nama sama bank yang memberikan dana saat pencairan. Oh. Jadi waspadalah kalau jaminan sertifikat. Oh gitu ya? Iya. Itu sudah dibalik nama di kolom pemegang hak, itu namanya sudah ganti, berubah. Jadi kalau kita misalkan mau buka usaha itu pakai jaminan rumah, berarti kalau nanti macet berarti rumahnya hilang dong? Bisa hilang. Bisa hilang? Sangat bisa. Jadi harusnya hati-hati ya? Ya. Tapi sebenarnya yang membuat orang tertarik itu biasanya di marketingnya ya? Marketing bisa, terus mungkin dia juga ada kerjasama dengan orang lain, tergiur keuntungan, akhirnya gelap mata, sertifikatnya dilebok-lebok nih. Oh berarti itu kerjasama itu, jamaah ya, gitu ya? Bisa. Berarti petugasnya enggak tahu juga? Enggak tahu juga, kalau dari divisi penagihan enggak tahu asal muasalnya bagaimana. Taunya dia datang ke kita sudah macet. Begitu ya. Mas. Jadi memang karena ya gimana lagi kalau tidak punya uang ya harus utang ya? Ya. Kalau mau cari di cara lain juga kesulitan. Bisanya utang. Yang paling mudah itu utang. Ya itu enggak bisa tuh diatasi kalau enggak utang gitu. Enggak bisa karena memang negara ini sudah mendidik kita untuk utang. Jadi sudah terbiasa. Ya rada jeru lek bahas masalah utang. Mergo ya rada mergo ya utang ngono masalahnya. Aku ki mulai lahir ceprot kecil ya seneng utang ya toh. Jadi bahasa utang itu bukan hal tabu lagi, teman-teman. Ya, bukan hal tabu lagi. Bahkan saya sebagai petugas itu pun juga utangnya banyak. Jadi mungkin sudah seperti lingkaran setan. Waspadalah. Jadi anak-anak kecil sudah tahu ya namanya utang. Sudah tahu ya? Iya. Ya kadang juga anak-anak sekarang itu ke toko juga utang dulu gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya utang itu untuk mempercepat mempercepat kepentingan. Ya, mempercepat kepentingan ya fungsinya ya. Ya, jadi ya buat teman-teman yang belum utang ya silakan utang. Ya, begitu ya mungkin ya. Iya. Untuk memperlancar kepentingan. Sekarang lo anak kita sekolah, orang tuanya belum punya uang untuk beli buku. Mbak gurune ditukokne. Utang ya judulnya. Jadi istilahnya ya wes tak tukokne dhisik bukune terus engko bayare mburi. Iya, jadi belakang itu utang ya? Iya, jadi anak-anak sudah paham utang sejak sekolah. Wah. Memang harus ada pelajaran utang piutang ini kayaknya. Ini harus dirubah pelan-pelan. Iya. Sambil merokok enggak apa ya? Wah, enggak apa-apa, Los. Jadi tema kita ini kan tentang utang ya. Karena utang itu sendiri gimana ya, ada saya punya teman loh Mas, itu katanya dia sudah enggak kuat bayar. Bukan enggak kuat bayar, dia enggak mau utang. Dia enggak mau berurusan dengan bank. Tetapi saya lihat di dompet saya semuanya itu mata uang kita itu ada tulisan bank. Oh. Jadi kalau orang enggak mau bermain dengan bank, saya kira dia enggak punya uang. Ya mungkin seperti zaman batu, barter jadi. Barter. Ya memang kita tidak lepas dari bank ya, karena kan mata uang kita juga di kepingan atau di lembaran kertas kan pasti ada tulisannya Bank Indonesia kan, karena ya memang sebagai alat tukar ya uangnya. Jadi kalau punya uang itu bisa ditukar apa ya? Bisa, makanya bank sendiri di samping simpan pinjam dia juga media untuk mengukur sesuatu. Misalnya sepeda motor itu harganya 10 juta. Iya. Itu dasarnya juga konversinya dari hitung-hitungan yang
basisnya di bank. Wah. Berarti semuanya ya, semuanya iya, itu barometernya di bank di ya. bank. Bank itu kan kayak apa ya? Kayak alat ukur dia. Bukan Alat nilai ukur. nilai anu itu, nilai mata apa namanya uang emas bukan ya? Enggak, beda. Tetap uang ya. Makanya ada kurs-kurs itu ya, kurs Iya. dolar, kurs rupiah. Iya. Mas, ini saya mau tanya Mas, saya ini kan kebetulan punya utang banyak. Kalau menurut saya banyak. Ya 20.000 lah kira-kira. 20.000 rupiah apa? 20.000 rupiah. Dolar. Oh, rupiah. Ya, maksud saya gini, kalau kita punya utang ya mungkin di bank ya dengan jaminan misalkan sertifikat atau sepeda motor ya, itu nanti katakanlah kalau sampai akhirnya itu dilelang itu memang tanpa persetujuan saya ya. Kalau sertifikat biasanya cuma diberi semacam pemberitahuan. Berarti itu bagian dari apa namanya, dari bagian dari pemberitahuan ya, kalau prosedur, mau dilelang, prosedurnya ya. Iya. Kalau sepeda motor sama mobil mestinya sudah kasih SP 1, 2, 3 sama somasi. Iya. Somasi tujuannya untuk mediasi. Kalau tetap tidak ada respon ya kayaknya kalau yang jaminan memakai roda itu masih memakai hukum rimba masalah. Jadi kalau ada di jalan mungkin ya digerantong sama teman-teman itu. Oh gitu ya. Repot juga. Soalnya gini Mas, itu kan sebetulnya itu uang itu yang pakai bukan saya. Oh begitu. Yang pakai itu teman. Jadi dulu itu kita pinjamnya itu ya seperti yang tadi Masnya bilang kan kerjasama. Iya. Ya. Nah, ini kan jaminan juga, aset juga kan mau dilelang. Maksud saya gini, itu memang nggak bisa dihentikan ya kalau lelang itu. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Kecuali dapat surat sakti dari presiden mungkin ada. Ini saya mau tanya Mas, kalau kan sampean di bidang penagihan ya, nagih utang lah ibaratnya kan, itu kan juga bukan uang sampean sendiri ya, Iya. orang lain ya. Maksud saya mau tanya itu kalau nagih utang ada bukunya enggak Mas? Maksudnya bagaimana? Maksudnya cara menagih utang yang baik dan benar itu ada enggak? Ada regulasi yang mengatur. Jadi teman-teman di lapangan tata cara untuk melakukan penagihan ada aturannya. Enggak, maksud saya kan itu tata cara itu supaya tidak maksudnya tidak merugikan orang lain atau merugikan diri kita sendiri atau gimana maksudnya? Yang pertama supaya tidak ada celah hukum. Oh gitu ya. Iya, sehingga teman-teman tidak tersandung di masalah hukum. Berarti penagihan itu juga kalau kita punya resiko untuk dipidanakan gitu. Sangat berisiko. Waduh. Tapi kan ya lumayan ya gajinya ya. Iya, enggak juga sih. Enggak juga ya. Lumayannya kalau dilihat dari orang yang belum bekerja ya lumayan. Kalau orang sama bekerjanya ya biasa. Kalau sama gajinya Pak Lurah. Kalau Pak Lurahnya utangnya banyak mungkin ya melihat kita gajinya tinggi, tapi kalau dia memang dasarnya konglomerat ya. Berarti kalau sekarang itu kalau kita bicara masalah kekayaan itu berarti ukurannya tetap utang ya? Utang. Tapi kalau misalnya punya mobil, punya rumah mewah, tapi utangnya itu signifikan dengan kekayaannya itu berarti termasuk masih kiri atau gimana? Itu tersesat jalan. Tersesat jalan. Iya. Soalnya tapi kan karena gaya hidup ya. Karena kita hidup untuk orang lain, jadi tetangga kan bisa melihat kita tersesat jalan. Masuk gitu. Kalau orang pengen tentrem ya jangan utang. Oh begitu ya? Iya. Tapi kalau tahun 2021 ini ada nggak manusia yang tidak punya utang? Maksudnya yang seumuran sudah lulus kuliah apa lulus SMA lah ibaratnya, usia 25 tahun lah. Pasti ada. Ada ya? Jadi orang yang fanatik anti hutang itu ada. Ada ya? Ada. Komunitas anti hutang itu ada. Tapi bukan utang, dipinjami gitu sama juga utang bukan? Ya sama. Misalkan sampai memang enggak niat utang ke saya ya, karena saya uangnya banyak tak pinjami gitu. Ini hukumnya ya utang apa itu?
Ya utang itu. Utang ya. Utang. Tetap utang. Kecuali tak kasih ini kan berarti bukan. Bukan. Dari pihak saya yang merasa diberi itu tetap utang. Nggak tahu kita kalau isi hatinya dia memberi kan juga nggak tahu. Jadi gini, kalau saya misalkan punya uang banyak, itu biar tambah banyak harus diutang-utangin ini ya. Ya itu iya. Mengembangkan uang secara liar itu. Secara liar ya. Iya, banyak itu kok masih banyak. Tapi ya makanya jangan heran ya kalau memang ada bisnis utang piutang itu memang sangat menghasilkan ya sampai saat ini ya. Iya. Kalau istilahnya kalau lancar ya. Kalau lancar. Tapi sebaiknya nggak utang. Sebaiknya jangan utang. Ini ada pesan moral ya mungkin dari penagih utang ya. Kalau nggak utang sampai nagih siapa, Mas? Ya berarti saya harus berpikir untuk cari pekerjaan lain supaya gitu ya. Karena utang piutang itu tidak membawa damai, hanya pertengkaran saja. Oh masa gitu tuh, iya. Mas? Wah. Kalau ada plastik ini dikumpulkan lama-lama kan bisa buat beli beras, bisa utang. Indomaret. Wah, ini endorse dari Indomaret. Jadi sebaiknya itu nggak usah utang. Nggak usah utang masalahnya. Jangan. Terus kolektor mangan opo Mas nggak utang? Divisi penagihan ya sudah waktunya untuk berpikir mencari pekerjaan lain. Kalau saya boleh jujur itu pekerjaan sebagai penagih utang itu kalau kita sudah tidak bisa bekerja dalam bidang apa. Jadi wis kepepet. Tapi ya namanya ini kerja ya. Iya. Mana ya harus dikerjakan ya. Jadi jangan bangga jadi penagih utang. Itu sebetulnya mencerminkan kalau kita tuh kesulitan mencari pekerjaan di bidang lain. Mohon maaf loh ya. Itu saya tahu karena hukum itu kalau menurut saya hukum itu ada. Ini bicara soal hukum sedikit ya. Iya. Hukum itu ada hukum sing haram, ada hukum yang makruh, ada yang mubah, ada yang apa? Iya. Ya sing halal lah ibaratnya. Wis ya sementara ya nagih utang kan ngono ya. Iya. Ya, kalau kita mengacu dari itu lebih dalam nanti. Nah, ya. Karena ada tertulis. Kalau yang masalah itu bukan ranah saya karena saya sendiri juga tidak tahu. Yang jelas kan karena kita nagih utang karena kita punya utang atau gimana ya? Karena kita punya tanggungan ya. Kalau sebetulnya itu kalau kita memberi pinjaman itu jangan berharap dikembalikan. Itu ada tertulis sebetulnya. Itu tulisannya sangat kuno. Makanya kalau ada orang sambat ya kita berikan seikhlasnya yang kira-kira tidak mengganggu hati kita. Misalnya ada di duit 100.000, koncone teko. Butuhe 100, nek mbok utange 100, ade gak iso mangan, kok kan dadi gelo. Ya wis dikai 20.000 tapi gak usah utang. Wis ben gak ditanggung. Iya. Iya urusane malah akhirat Mas Malian. Ya memang arahnya nanti kita ke tanah. Tidak kemana. Ya memang masalah utang itu memang kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau manusia meninggalkan utang jadi pitakon kubur ya. Jarene ngono itu. Tapi itu bukan ranah kita ya kalau masalah mengenai hukum-hukum itu bagaimana nantinya karena kita ini posisinya kan kita realitanya kita ini kan hidup di dunia yang sekarang penuh dengan utang. Kita tidak ngapa-ngapain ya. Itu ditawari utang ya melalui WA, melalui SMS. Terkadang juga kalau kita punya usaha yang agak lumayan pasti ada datang marketing bank gitu. Pak nggak butuh pinjaman tambahan modal ya supaya berkembang, tinggal penggunaannya bagaimana. Memang tidak selamanya utang itu buruk ya. Tidak selamanya buruk. Bagaimana kita menyikapi dan memanfaatkan ya uang tersebut. Tapi ya bagaimanapun lebih enak tidak nggak utang. Apalagi untuk pengguna Android ya teman-teman. Kalau kita merasa tidak bisa menguasai HP kita, tidak usah asal pencet. Karena agreement melalui asal pencet itu sudah disahkan sama divisi tertentu, sehingga ketika kita bilang oke, itu di rekening kita sudah ditransfer duit utang-utang. Ya itu dipermudah berarti. Kayak iklan lewat di oke itu sudah masuk saldonya. Kalau tidak percaya silakan dicoba.
Jadi ini memberi kesempatan buat Iya. teman-teman yang sekarang tidak punya uang ya. Iya, meskipun tidak banyak ya, mungkin ya 2 juta, 3 Tapi juta. saya Gitu. dengar-dengar ya, memang kalau kita mempunyai hutang itu jari ini sih nyerti rezeki kalau jari ini ya. Jadi mungkin pikiran kita atau apa merasa terganggu gitu loh. Kalau nyerti rezeki kayaknya enggak ya, cuman fokus kita nanti terganggu gitu ya. Terganggu. Rezeki kan urusannya kan beda-beda ya. Iya. Misal ini hari apa, hari Kamis ya masalah. Kita seharusnya mencari uang minimal 100.000 untuk makan orang rumah. Kita bekerja mulai pagi sampai malam. Ketika kita masih punya hutang jatuh tempo juga di hari yang sama, akhirnya fokusnya ade mek golek sendalan dikin untuk hutang kuwi gak situ golekne duit ke anak bojo, ya itu akhirnya jadi lingkaran setan. Itu namanya hidup pilihan ya itu. Ya, akhirnya kita disuruh memilih ini bayar hutang apa buat makan kan seperti itu ya. Ini tapi HP saya bunyi kalau terus sudah terlanjur ya. Kalau sudah terlanjur ya kak saya ini HP saya bunyi terus ini tagih utang banyak sekali saya juga. Makanya kan di sini kalau nomor tidak dikenal saya tolak. Iya. Ya kalau saya ya gimana ya, kalau kita sudah terlanjur ya gimana ya, wong yang ya sebenarnya kan konsumen atau debitur kan sebenarnya kan mitra ya, karena kita sebenarnya kan sebagai mitra sudah terbantu, sudah dikasih pinjaman, yang sudah tahu apa namanya aturan mainnya ya kan. Terus kita apa menyetujui dari aturan tersebut ya, memang kewajibannya orang utang itu memang ya membayar, kesepakatan ya, kesepakatannya membayar, mau tidak mau, suka tidak suka ya harus bayar karena sudah sepakat seperti itu. Iya. Cuman yang saya khawatirkan ini ya karena ini yang orang yang ini bank kan simpan pinjam ya, itu katakanlah uang yang orang yang menyimpan dengan yang meminjam ya kan, itu banyak yang meminjam terus macet semua ya, bangkrut ya banknya, bisa bangkrut ya. Nah iya, kalau menjelang bangkrut nanti bank itu biasanya dijual. Tapi memang kok mas, namanya untuk apa ya, untuk istilahnya kalau sekarang itu kan UMKM ya, untuk berkembangnya bisnis mikro ya, bisnis mikro UMKM dengan mungkin apa namanya petani, peternak, pedagang dan sebagainya, atau kreasi-kreasi kerajinan kan memang diberi modal ya dengan pemerintah ya. Ya, kur itu ya, produk kur. Produk kur itu juga utang juga ya. Utang. Jadi memang pemerintah itu ya sedikit banyak itu memberi wawasan kita itu bagaimana kita itu utang dan bagaimana kita berkewajiban untuk membayar ya. Kalau boleh saya kasih masukan pemerintah itu, meskipun produk kur itu kan bunganya rendah 0,2. Kalau memang dia mau merubah mindset, ya saya juga enggak paham itu namanya apa. Neng kayak utangan neng gone masyarakat ora usah gawe hitungan bunga. Nek masyarakat iki wis sukses, misalnya ternak sapi, ya engko anake paru wedding, mobil. Ojo tinggi konversi bunga, nanti rancu. Nek gak percaya terus no. Kayaknya gini ya mas, memang orang sekarang ini sudah pintar-pintar semua ya. Iya. Saya tahu ya, karena memang saya lihat di Facebook itu ya, saya kayak grup jual beli atau grup apa ya di Facebook itu kan banyak sekali ya grup jual beli itu. Anak-anak sekarang itu SMP, SMA, anak-anak pelajar itu sudah pandai bertransaksi. Oh iya, sangat pandai. Dan dari transaksi 1-2 kali itu pasti ada yang mengecewakan. Pasti. Biasanya orang yang kecewa ya, kayak filmnya Joker ini, orang yang kecewa atau dikhianati atau apa itu akan untuk bermotivasi untuk keluar dari sifatnya yang misalkan dia itu memang jujur atau apa karena dia ditipu atau gimana waktu transaksi ya. Itu biasanya akhirnya ya ujungnya kayak diutangi karena apa namanya bulet dan sebagainya, akhirnya dia yang sifat keluar dari sifatnya itu. Jadi di banyak kan sekarang di marketplace atau apa ya, kayak apa COD atau sebagainya, jual beli itu kan banyak sekali yang tidak sesuai dengan speknya, akhirnya mengecewakan. Oh. Ya kan biasanya
kalau boleh jujur ya, kalau marketing bank atau apa ya, sepeda motor atau mobil atau perumahan, kalau dia boleh jujur kan seharusnya kan ini angsuran terdiri dari pokok bunga, kalau macet denda, angsuran sekian, bunga sekian, ya kan, total nanti katakanlah 3 tahun sekian, kan selisihnya banyak. Kalau dijelaskan buruknya mungkin orang itu akan nggak jadi utang. Tapi kenyataannya ya mungkin yang utang ya memang orang-orang yang kepepet. Ya. Tapi memang dari awalnya, dari brosur atau apa memang menjanjikan. Sekarang kan saya lihat di jalan itu Mas ya, 1 jam cair. Ya. Ada kan yang 1 jam cair BPKB atau apa, itu kan kayaknya ya sangat apa ya, menggiurkan lah. Ya. Kita mau apa, tapi kan nanti di belakangnya yang repot ya. Iya. Jadi belum begini masalah. Kalau masalah itu kan pencairan ya, belum masuk ke sesuatu yang macet atau kredit macet. Pencairan kalau modalnya itu sudah didasari dari utangan alias duit panas. Wingko mesti marketing targetnya ya panas. Oh gitu ya. Targetnya panas, bahasanya bahasa bohong, penuh pengawuran. Yang penting targetnya masuk, mbuh wingko macet apa ora gak ngurus deh. Tapi memang ditekan kan? Pasti. Ditekan oleh perusahaan, bosnya iya. Kalau dia tidak masuk target ya. Tapi semuanya memang ada target. Katakanlah bukan di bisnis utang-utangan, bisnis lain kayak jual beli barang atau apa, katakanlah distributor snack jajan, itu kan juga punya target harian, bulanan dan sebagainya. Itu ya, stigma target itu yang harus dirubah. Sebetulnya tidak ada target, adanya evaluasi kerja kita 1 bulan bagaimana. Kalau target itu di depan sudah digaung-gaungkan, pasti itu tidak jadi, wes mesti meleset kabeh. Tapi karena ada iming-iming juga loh biasanya. Ya itu. Kalau tidak target, nanti nggak keluar bonusnya. Ya, kadung janjeni bojone HP, akhirnya duper targetnya. Nah, iya. Di luar batas kemampuan sebenarnya. Ya. Sebenarnya aturan yang pertama itu sudah baku ya. Terus dibikin bonus, akhirnya jadi apa namanya, ya istilahnya malah kompetisi luar biasa dia. Sebetulnya kalau di Indonesia itu saya salut sama salah satu bank yang tidak bisa disebut namanya. Dia tuh santai. Ya. Enek wong utang ya dilayani, itu pun screening atau filternya sangat rapet sekali, nega api tenan gak bakal cair. Swasta apa? Swasta. Ya. Saya rasa banyak yang tahu lah, ATM-nya banyak itu di mana-mana. Iku zaman jajal kalau utang di situ uang kali ra ukur. Itu dia tetap target tetapi sifatnya evaluasi. Iya. Bukan sebulan harus gini, enggak. Itu malah jalan, nyatanya jalan. Sudah puluhan tahun ini bank itu tidak pernah goyah. Ya memang saya ya tadi kan tidak disebut banyak tapi saya kayaknya tahu. Iya. Saya tahu. Saya lihat begitu. Kalau karena apa ya? Mungkin karena dia sudah ini apa namanya, memang jarang sekali yang utang di bank situ. Iya, sulit soalnya, sulit sekali. Itu bahkan KTP itu enggak di BI checking loh. Kalau BI checking sudah anak kecil paham. Dicek langsung ke kantor desa, dilihat di buku induk registrasi KTP. Tapi masih ada ya orang-orang yang memang A1 ini layak diutangi itu masih ada. Kebanyakan itu orang utang ya, katakanlah sudah punya utang di bank A dengan bunga 1%, bank B 1%, bank C 3%, berarti 1 bulan kena 3% gitu ya? Iya. Kena pengkali bunga dari bank-bank itu ya? Iya. Itu juga apa namanya, salah satu membuat bangkrut lah. Iya. Orang Indonesia nanti bangkrut karena kredit macet, apalagi pandemi. Tapi sampai sekarang ya tetap jalan kok utang-utangan itu. Tetap jalan, justru semakin gencar. Iya, apalagi di musim seperti ini ya. Iya, karena ketimpangan itu sangat tinggi sekarang. Ini mau cari kerja sulit. Ya akhirnya ya mau nggak mau ya cari utangan buat usaha, bangkrut bisa. Kayak sombayar gitu. Mungkin Mas bisa di apa namanya, mungkin terakhir ya buat penonton ya untuk podcast ruwet ini ya. Ya memang rodok ruwet ya. Pak ruwetnya apa ya Mas Alek ya? Karena ini saya kasih nama ruwet karena
untuk kedepannya biar tidak ruwet gitu Oh aja. iya. Tapi dari panjang lebar kita bicara itu ada satu yang belum saya sampaikan yang membuat saya nggak tahan sebetulnya. Apa itu? Itu dari tadi saya itu menahan buang air kecil, tapi sampai saat ini saya berhasil menguasai. Ya mungkin habis ini kita pipis dulu. Oke, gini aja Mas No, ini kita akhiri saja ya, Ya. karena sudah terlalu lama juga ya, kita akhiri. Ya semoga ya dari pembicaraan kita dari podcast ini, acara perdana ya, podcast Ruwet ini bisa memberikan manfaat ya buat penonton sekalian, apalagi yang punya tanggungan atau yang belum punya tanggungan. Dan kalau bisa menurut Masnya tadi ini apa namanya, jangan berhutang. Jangan berhutang. Kalau tidak kepepet apa memang jangan berhutang? Nggak usah hutang. Nggak usah hutang, walaupun kepepet. Iya, nggak apa-apa. Jadi jangan Mati berhutang. lo nggak apa-apa daripada hutang. Serius ini kan. Wah, ya, Serius. mati rapopo daripada hutang. Iya. Karena kalau kita terbiasa ada kemudahan, kita akan mencari kemudahan itu di hari-hari berikutnya. Akhirnya hutangnya sak gulu. Ya memang teknologi diciptakan untuk Iya. supaya kita lumuh ya katanya. Iya, nggak Supaya usah kita hutang. mudah. Ya, semakin usah lama semakin sebenarnya semakin lama semakin susah apa semakin enak tuh? Apanya itu? Maksudnya apa ya? Iki lah maksudnya iki urip iki semakin lama semakin mudah apa semakin enak apa semakin angel saja nih. Kalau saya boleh, kalau segala sesuatu dimudahkan ini. iya, kalau saya boleh menilai ini sebetulnya titik balik. Jadi nanti semuanya akan merasa sudah kesulitan untuk bertahan hidup. Jadi jangan hutang. Kalau yang sudah terlanjur ya sudah. Bu piye carane petugasnya dipedui dijak omongan. Gak terima ya ranah hukum ya ndak apa-apa. Tapi aja ditambah utang. Saking wedine ditagih utang neh akhirnya ndak akan mentas ya. Gak apa-apa. Ya. Jadi petugas penagihan itu datang ke rumah Anda itu kan sudah enak. Anda dulu hutang di kantor, diparani neng omah, ditanya. Karena bentuk komunikasi apa namanya? Kantor itu yang kan ya petugas itu ya. Iya. Ya. Jadi jangan lari kemana-mana, dihadapi usah. aja petugas. Bicara yang sopan, nanti dicari solusinya gitu ya. Iya, apalagi ada jaminannya nggak perlu repot, tinggal kasihkan jaminan selesai utangnya malah. Kalau yang nggak ada jaminan itu yang mumet itu. Ya, kalau petugas itu ngomongnya kasar ya itu awalnya juga kalau dipikir salah siapa ya salah yang utang. Petugas di situ kerja, ya kan? Sebetulnya petugas ngomong kasar itu kan tinggal yang menilai, tinggal yang mendengarkan. Kalau dia cara mendengarkan nggak kasar ya nggak tersinggung, Ya, biasa aja. memang ya memang biasa kan juga manusia Iya. biasa. Tetapi kalau ya saya kira kalau petugas itu ngomong kasar itu karena Anda memang telat bayar. Iya, Kalau nggak telat bayar nggak mungkin petugas datang. Kan seperti itu ya. karena kekasaran petugas dibanding ketidakkasaran nasabah yang belum bayar selama berbulan-bulan itu lebih menyakitkan yang tidak kasar tapi tidak bayar itu lebih menyakitkan itu. Iya, jadi masih diperhatikan. Masih diperhatikan. Oke ya, ini karena tamannya juga sudah mau tutup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.